Upacara hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian. 1. Liturgi sabda untuk menghidupkan kembali iman kita akan wafat Tuhan Yesus. 2. Penghormatan salib untuk memusatkan diri kita akan kesucian dan kemurnian salib sebagai hakikat kebahagiaan hidup Kristiani. Yang ketiga, komuni kudus untuk memberi kesempatan memetik buah salib, yaitu Kristus sendiri yang berkorban atas dosa manusia. Saudara-saudari terkasih, selama perayaan ibadat ini kami menghimbau untuk menciptakan suasana doa yang nyaman. Mohon agar umat menonaktifkan atau tidak menggunakan HP, baik untuk berkomunikasi ataupun untuk memotret ibadat selain petugas yang telah ditentukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari dengan hati tenang dan hikmat kita siapkan diri kita untuk menyambut peristiwa khusus ini. Marilah kita berdiri. Kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, akibat dosa-dosa manusia pertama dibebani warisan kemahputramu, kami Kau bebaskan dari kematian itu. Kami mohon berkatilah kami yang masih membawa gambaran Adam. Curahkanlah rahmat-Mu dan lahirkanlah kami kembali sebagai manusia baru, agar menjadi serupa dengan Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Hentikan karena kejahatan kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti pandang orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengantukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
laksana sebuah taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan dan bagaikan tunas yang muncul dari tanah ke sana. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menunduk mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh julur-julurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa tempat ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umat kita, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan sisa. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban siri, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan pindah Tuhan akan terlaksana bagi dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat Tuhan, dan kejahatan mereka ditanggung. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia sedang mendosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Ya
serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah saudara-saudara kami yang membacakan sabda-Mu dalam Injil. Semoga dalam membaca ini dapat kami tangkap dan juga kami resapi melalui sabda kasih. Kami mohon juga bagi saudara kami yang akan merenungkan sabda ini, semoga kami dapat masuk dalam suasana yang Yesus alami pada hari ini. Dan semoga kami dapat merasakan bahwa Yesus masuk ke dalam kehidupan kami dan Bapa dan Amin.
juga Yudas pengkhianat kata akulah dia. Mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, Siapa yang saudara cari? mereka mencari. Yesus Sudah katakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang mencari, biarkanlah mereka terikat. dengan demikian dan Yesus Serukanlah kamu. Apakah aku kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Allah kepadaku? Tinggalkan dia murid orang itu. Saya selalu mengajar tempat semua orang berkumpul. Kenapa tidak mengenal saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mengenal saya. Katakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu kepada saya. Buktikanlah, tapi kalau mengatakan aku, mengapa engkau mengataku? Tinggalkan juga orang itu. Isa
bukan karena saya. Lalu Yesus berkata, Benar, saya Raja. Saya dilahirkan dan datang ke dunia untuk memberikan supaya mereka dapat bersama sebab maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kami tidak lalu mayatnya diambil dari sana.
pun untuk menyembuhkan. Orang-orang Yahudi berkata, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari Tuhan. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan akan besar kuasa. lalu Pilatus berkata, Jangan penuh bekerja. menjelang itu Pilatus menangkap Yesus keluar dari institusi pengadilan. Pilatus berkata, Pilatus menyerahkan Yesus untuk maka para prajurit datang sambil menikung Raja bangsa pada orang dan keterangan itu ditulis dalam berkata kepada Pilatus, sesudah prajurit mengalahkan Yesus, mereka mengambil ayamlah dan mengganti menjadi empat. Kemudian sudah Yesus berkata, "Jika itu merupakan sehelai kemenangan sampai mereka berkata, janganlah berjalan supaya terlaksanalah sabda mereka membagi-bagi pakaianku. Dan saudara Ibu, itulah anakmu. lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Itulah ibumu. dan sejak saat itu menerima Maria dalam iman, selesailah sudah. Yesus kata bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka itu menetapkan dia Aku mau.
selesailah sudah. Yang meninggal kepala dan menyerahkan rohnya. Bapak Ibu, terkasih melanjutkan berdoa kepada Yesus yang wafat untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Kita merayakan ibadat Jumat Agung di dalam perayaan Ekaristi, di mana Yesus mengalami wafat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pertanyaan apa yang kita bisa refleksikan dalam diri kita, dalam hidup kita mendengarkan berkaitan Injil kisah sengsara tadi. Apakah kita juga rela memikul salib kita sendiri demi diri? Kalau kita melihat bahwa semua kesulitan yang dialami Yesus selama hidupnya, di mana ia ketika menjalankan pewartaan-pewartaannya, banyak orang yang orang Farisi, ahli Taurat yang tidak suka kepada Yesus. Bahkan ada pengkhianat dari rasul yang dekat dengannya, bahkan mengalami penganiayaan dalam dirinya. Akhirnya Yesus menyelesaikan misi penyelamatannya. Memang tampaknya begitu aneh bahwa di hari-hari terakhirnya Yesus itu tidak berdaya meskipun dia berkuasa, meskipun dia memiliki suatu kemampuan, tapi dia mengalami kelemahan dalam kehidupannya secara kemanusiaannya, yaitu kematian. Dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan jika dia memiliki semua kekuatan di dunia ini untuk menyelamatkan dirinya, tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri. Yesus mati demi kita. Dia mau menanggung segalanya, termasuk kematian yang memalukan, yaitu wafat di kayu salib. Bahwa pada waktu itu kematian di salib adalah bagi para penjahat, tetapi Yesus mau menerima itu semua untuk menyelamatkan kita. Betapa besar kasih Yesus bagi kita semua. Oleh karena itu, salib di mana ia mati juga merupakan salib yang menyelamatkan kita. Kalau dipikir-pikir, apa yang ingin kita berikan kepada Yesus sebagai imbalan untuk menyelamatkan kita? Bahwa begitu baiknya Tuhan kepada kita semua. Dia hadir untuk kita, dia wafat untuk kita, dia bangkit untuk kita. Memang pertanyaan yang paling besar, bagaimana kita sebagai orang Katolik menjalankan atau memberikan kebaikan kepada Yesus itu sendiri. Setidaknya Bapak Ibu terkasih, kita diminta untuk setia mengikuti Yesus. Kesetiaan macam apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Selain kita dibaptis secara Katolik, tetapi kita juga sebagai orang Katolik dalam kesetiaan bisa kita lakukan. Bagaimana dalam kehidupan kita menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita? Berdoa, salah satu bentuknya doa dalam keluarga, berdoa bersama-sama dalam kehidupan berkomunitas, merayakan perayaan Ekaristi. Saudara terkasih, kesetiaan kepada Yesus
itu perlu pengorbanan. Tadi kita kayak kita beberapa sama sekali nggak mulai. Kalau Bapak Ibu tidak setia untuk menunggu, pasti Bapak Ibu sudah pulang, tidak mengikuti perayaan Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu terkasih yang datang awal, pasti Bapak Ibu setia untuk merayakan ibadat. Meskipun hawanya panas, cuacanya mungkin tidak enak, tapi Bapak Ibu masih duduk bertahan dan bersetia. Kalau kita bandingkan, mungkin penderitaan kita saat ini, kepanasan kita tidak sebanding penderitaan Yesus pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana kita membangun kesetiaan kasih Tuhan dalam diri kita? Anda diminta untuk melakukan itu. Dalam kehidupan kenyamanan kita, dalam kehidupan kita merasa enak sehingga kita lupa untuk setia kepada Tuhan Yesus. Kadang kita melupakan cinta Tuhan kepada Yesus dalam hidup kita. Kadang kita mengabaikan cinta Tuhan dalam hidup kita sehingga kita tidak lagi mau berdoa, tidak mau merayakan Ekaristi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam peristiwa ini Yesus yang wafat untuk kita semua, bahwa Dia begitu mengasihi kita, mencintai kita, kita juga harus rela memikul salib kita sendiri dalam salib apakah itu dalam hidup kita. Dia adalah seorang yang tersulit hidup kita, yang harus bersabar dengannya sampai Dia tercerahkan dalam diri kita. Salib lainnya adalah penyakit yang harus kita tanggung seumur hidup kita. Apapun yang mempersulit kita, itulah tentunya salib kita saat ini. Mungkin saat ini kita bekerja di tempat ini, merasakan kesulitan. Tentu itulah salib yang harus kita bawa juga dalam diri kita. Sehingga kita tetap setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita diajak pula untuk bagaimana setia berada di tempat ini. Bapak Ibu terkasih, banyak tawaran-tawaran yang seringkali menggoda kita agar kita tidak setia dalam hidup kita. Dunia ini menawarkan kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang akibatnya melupakan kita mencintai Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menderita wafat untuk kita karena Ia mencintai kita. Oleh karena itu bagaimana kita juga harus membalas cinta Tuhan ini dalam diri kita. Dia menderita untuk kita semua dan juga rela untuk hidup dan kematiannya untuk menebus dosa-dosa hidup kita. Semoga dalam perayaan Jumat Agung ini, mengapa dikatakan agung? Tentu ini merupakan peristiwa yang begitu mulia, bahwa Tuhan kita yang telah wafat untuk kita menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa hidup kita. Itulah keagungan Tuhan dalam diri kita. Semoga kita dapat meresapi perayaan Jumat Agung ini, perayaan suci ini untuk kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Kita akan mendoakan doa umat meriah di hari Jumat Agung ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Kita hening sejenak, berdoa dalam hati kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahimanmu agar gerejamu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui namamu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Bapa Leo ke-14, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Bapak Victorius Tuwiardi, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh Kudus-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar diipu dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan
tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima salam sebelum kita, supaya aduan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memberikan janjimu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gerejamu. Semoga umat pilihanmu yang pertama dipersatukan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berasrah memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah dan Bapa umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tangan-Mu pikiran manusia dan nurani para bangsa sudah mendampingi para pemimpin negara supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit dan menjauhkan kelaparan, membuka penjara, matakan belenggu, melindungi musafir,
mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersuka cita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan perarakan salib, penghormatan salib. Salib yang adalah lambang kehinaan, derita, kematian oleh tetesan darah, dan wafat Yesus diubahnya menjadi lambang cintanya tanpa batas dan kasih yang penuh pengampunan. Salib menjadi bukti kemurahan hati, kesetiaan, ketaatan Yesus kepada kehendak Allah, dan tanda sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Dan kita mengikuti prosesi penghormatan salib Tuhan ini dengan penuh hikmat. Umat tetap diminta berdiri. Nanti setelah itu kita menghormatinya dengan berlutut. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Silakan dulu. Silakan. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Silakan. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Silakan dulu.
Mari kita berdiri, kita menyanyikan doa atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan bersamamu. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.